Ya halo, kali ini kita akan membahas tentang Echo di Wuthering Wave beserta tips dan trik pemanfaatannya. Echo atau gema merupakan sisa-sisa frekuensi dari tase Discord atau TD yang dapat kita serap menggunakan panggu terminal sebagai aset berharga dalam pertarungan dan inti dari stat resonator. Cara mendapatkannya cukup mudah. Kalahkan TD dan absorb Echo yang mereka tinggalkan, atau pergi ke Tasset Field, dan terakhir selesaikan event. Nah, video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Pembahasan Echo melalui data bank. 2. Pembahasan Echo melalui resonator. 3. Macam-macam Echo. Dan keempat, tips dan trik tentang Echo. Jika kita ke menu data bank, maka akan tertampilkan beberapa aspek penting seperti A. Level data bank, yakni tingkat kemampuan panggu terminal dalam mengolah Echo berdasarkan rarity atau kualitas. Semakin tinggi, semakin bagus pula rarity Echo yang diperoleh. B. Galeri Echo, menampilkan berbagai TD yang telah diserap atau belum diserap Echo-nya. Nama, bentuk, kelas, sonata efek, dan rarity yang dicapai dari setiap Echo ditampilkan di sini. C. Sonata galeri, jenis-jenis frekuensi yang bisa dimanipulasi atau dipakai. Untuk saat ini terdapat 6 sonata elemen, yakni Freezing Frost, Molten Rift, Void Thunder, Sierra Gale, Celestial Light, Sun Sinking Eclipse, serta 3 sonata tambahan yaitu Rejuvenating Glow, Moonlight Clouds, dan Lingering Tones. 9 sonata tersebut memiliki efek tersendiri dan dapat memperkuat serta memberi buff kepada resonator. D. Merge Echo atau pembakaran Echo, tempat membakar Echo sampah seperti karena rarity yang rendah atau stat yang tidak berguna. Pada menu Echo, kita akan diperlihatkan 5 slot untuk peletakan Echo. Jumlah maksimal cost atau peringkat Echo-nya adalah 12. Echo yang berada di slot paling atas akan dapat dipakai oleh resonator, sementara sisanya hanya sebagai pelengkap jumlah cost. Saat menelusuri lebih lanjut, akan ditampilkan juga sonata galeri untuk mempermudah dalam memilih Echo sesuai sonata yang akan dipakaikan pada resonator. Kemudian, terdapat pengelompokan Echo berdasarkan keseluruhan, cost 1, cost 3, dan cost 4. Apa itu cost 1, cost 3, dan cost 4? Cost 1 ialah Echo Common Class atau tingkat terendah. Cost 3 ialah Echo Elite Class atau tingkat menengah. Dan cost 4 ialah Echo Overload Class atau tingkat tinggi, dan juga Calamity Class atau tingkat sepuhnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat 3 cost Echo dengan 4 kelas sebagai pembeda. Ada Common, Elite, Overload, dan Calamity. Cost 1 ialah Echo dengan kelas Common atau tingkat terendah. Main statnya adalah Attack persen, HP persen, dan Def persen dengan stat tambahannya ialah HP Flash. Cost 3 ialah Echo dengan kelas Elite atau tingkat menengah dengan main statnya adalah elemen bonus persen, attack persen, HP persen, def persen, dan energi regen persen dengan stat tambahannya yakni attack flat. Dan yang terakhir adalah cost 4, yakni Echo dengan kelas Overload dan Calamity Class dengan main statnya yakni crit rate persen, crit damage persen, attack persen, HP persen, def persen, dan healing bonus persen dengan stat tambahannya yaitu attack flat. Frekuensi atau kekuatan yang mereka berikan tentu berbeda-beda. Namun, setiap kelas memiliki keunggulan dan kemampuannya masing-masing. Nah, cara pemakaian Echo dibagi menjadi 2, yakni Summon dan Transform. Ada pula beberapa Echo dengan 2 cara pengaplikasian dari 2 cara pemakaian tadi, yakni dengan sekali klik atau sekali tap dan ditekan atau hold. Oh iya, ada tambahan lagi, yakni dengan beberapa kali klik.
Ini jugalah yang menjadi salah satu tolak ukur seberapa efisien dan efektif suatu Eko untuk dipakai dalam pertarungan. Lalu, ada Eko dengan kemampuan counter skill, yakni mengcancel special attack yang ditandai oleh red warning prompt atau cahaya merah peringatan pada titik. Berbeda dengan serangan weakness halo atau lingkaran peri yang bisa ditahan oleh resonator, special attack TD sama sekali tidak bisa di-cancel jika tidak memakai Eko ini. Mungkin ada resonator yang bisa meng-cancel di kemudian hari nanti. Meanwhile, nah, inilah dia tips dan trik tentang Eko. Nah, untuk menciptakan resonator dengan stat yang wow, kita harus A. Naikkan data bank. Caranya dengan explore dan genosida TD untuk mendapatkan Eko. Sampai data bank level 15, maka Eko dengan rarity gold bisa kalian peroleh. Tetapi baiknya maksimalkan level data bank untuk mendapatkan kepastian 100% Eko rarity gold. B. Jangan spam text field jika data bank kalian belum level 21 ya. C. Upgrade Eko plus 10 atau plus 15 saja. Alasannya simpel, sistem RNG atau gacha untuk mendapatkan substats yang diinginkan dan tentu akan buang-buang material kan jika langsung plus 20 atau plus 25. Nah, kenapa tidak plus 5 saja agar lebih hemat lagi? D. Pahami substat Eko terbaik untuk resonator. Untuk resonator TPS, utamakan mencari substat crit rate dan crit damage. Jika kita hoki, kita bisa mendapatkan dua stat tersebut dengan upgrade plus 10 dibanding upgrade plus 5 dapat stat selain crit rate dan crit damage. Begitu pula untuk sub DPS atau buffer yang biasanya membutuhkan stat energi regen untuk mempercepat concerto dan liberation. Berbeda dengan buffer yang biasanya membutuhkan crit rate atau crit damage sebagai bonus damage tambahan untuk DPS, healer tidak membutuhkan kedua stat tersebut dan lebih mengutamakan energi regen. Bagaimana sih pemasangan Eko yang baik? Pakai sesuai sonata atau tipe resonator. Resonator DPS wajib menggunakan Eko sonata tipe elemen yang sesuai dengan elemen resonatornya. Sub DPS atau buffer pun bisa meniru resonator DPS. Tetapi baiknya gunakan sonata Moonlight Clouds dan untuk healer gunakan set sonata Rejuvenating Glow. Gunakan 5 piece set sonata yang sama untuk mengaktifkan buff maksimal set sonata tersebut. Jangan setengah-setengah atau menggunakan 5 piece Eko dengan sonata yang berbeda-beda. Buff pertama akan aktif dengan memasang 2 piece Eko sonata yang sama. Dan buff kedua atau buff utamanya hanya aktif jika memakai 5 piece Eko sonata yang sama. Gunakan 4-3-3-1-1. Kos 4 di paling atas diikuti 2 piece kos 3 dan 2 piece kos 1. Gunakan 4-4-1-1-1 jika terdapat 2 piece Eko kos 4 di satu set sonata. Namun, penggunaan 4-4-1-1-1 ini tidak direkomendasikan karena kita akan membahasnya di video selanjutnya ya. Jangan pakai Eko yang namanya sama. Efek sonata tidak akan aktif jika memakai 2 atau lebih Eko kos 4, 3, dan 1 yang sama namanya. A. Pakai Eko kos 4 sesuai panduan. Rajin-rajinlah membaca. Ada Eko kos 4 yang cukup transform atau summon untuk mendapatkan buff. Ada juga yang perlu melakukan last hit saat mode transform. Dan ada juga Eko khusus untuk beberapa resonator. B. Perhatikan pengaktifan buff set sonata. Selain tahu kapan menggunakan Eko, harus tahu juga buff set sonata bekerja itu bagaimana. C. Gunakan Eko tipe summon supaya damage yang diberikan resonator lebih maksimal. Ada beberapa Eko summon yang bisa digunakan untuk parry serangan weakness halo TD. D. Gunakan Eko tipe transform untuk mendapatkan buff atau tambahan damage atau juga melakukan parry. Selain itu, beberapa Eko transform juga bisa meng-cancel special attack TD, serta ada juga yang bisa memberikan efek samping pada musuh.
Lakukan quick swim atau perpindahan cepat dari resonator yang memakai Echo tipe transform saat melancarkan last hit atau setelah transform ke resonator lain di dalam tim. A. Gunakan Echo Code 1 bernama Vision Gen Rock untuk membantu dalam memetik tanaman atau menambang mineral. B. Manfaatkan Echo Code 4 Inferno Rider, mode pengaplikasian hold untuk berubah menjadi motor dan melakukan eksplorasi atau perjalanan dengan lebih cepat. C. Pakai Echo Code 4 Impermanence Heron mode pengaplikasian hold untuk terbang jauh dan mempercepat perjalanan selain dengan Inferno Rider, atau sebagai pembantu dalam event atau minigame seperti Overdash. D. Jadikan Echo Code 4 Dreamless dan Jue sebagai penambang handal di tempat dengan batuan melimpah dan pemburu blockfly. Mainkan pengaplikasian hold pada Echo Code 4 Fallacy of No Return sebagai bahan gabut mendorong musuh ke laut. Nah, sekian saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di tips dan trik berikutnya.